Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang program pencegahan stunting. Apa itu penyuluhan gizi? Jadi, penyuluhan gizi adalah prinsip pemasaran yang bersifat edukatif untuk memberikan kesadaran gizi dan menghasilkan perilaku peningkatan gizi yang baik. Ibu sangat berperan dalam terbentuknya pola perilaku makan balita, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku dalam pemilihan makan balita. Ibu berperan penting untuk meningkatkan status gizi balita. Penyuluhan gizi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan. Perilaku ibu meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam pemenuhan nutrisi adalah salah satu faktor penyebab masalah gizi pada balita. Dari hasil survei pada ibu dalam pemenuhan nutrisi, balita menggambarkan bahwa 63% ibu memiliki pengetahuan kurang, 50% ibu sering mengikuti kemauan balita dalam memilih makanan, termasuk jajanan. Sedangkan 75% ibu memberikan makanan tanpa memperhatikan kandungan gizinya. Pengetahuan dapat mempengaruhi sikap seseorang, sedangkan sikap dapat mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Salah satu upaya menanggulangi masalah gizi melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang dengan melakukan penyuluhan gizi. Fokus penyuluhan pada program kali ini adalah tentang stunting. Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak usia 0-59 bulan dengan tinggi di bawah -2 SD dengan kategori stunting sedang dan berat, sedangkan -3 SD kategori stunting kronis, diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat usia anak 2 tahun. Stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, melainkan juga terganggu perkembangan otak yang tentunya sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah. Ada beberapa hal yang merupakan penyebab stunting. Yang pertama, kekurangan gizi dalam waktu lama. Yang kedua, riwayat penyakit infeksi. Yang ketiga, faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik. Dan yang keempat, gizi ibu yang masa remajanya kurang nutrisi. Dan faktor lainnya yang menyebabkan stunting yaitu infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan juga hipertensi. Salah satu penyebab anak mengalami stunting adalah tidak mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi dari hari pertama lahir sampai umur 6 bulan tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya. ASI mengandung nutrisi seperti lemak, karbohidrat, garam, mineral, air, vitamin, kolostrum, hormon anti alergi, dan anti-inflamasi. ASI memiliki beberapa manfaat terutama untuk ibu. Yang pertama, mempererat hubungan antara ibu dan anak. Yang kedua, mempererat perkembangan psikis dan emosional antara ibu dan anak. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan terjadinya kanker payudara pada masa yang akan datang. Yang keempat, dapat menyebabkan pengembalian rahim ke ukuran sebelum hamil. Yang kelima, mempercepat berhentinya pendarahan pada masa postpartum. Dan yang keenam, memberi kepuasan pada ibu karena lebih praktis, ekonomis, murah, dan juga menghemat waktu. Selain manfaat pada ibu, ASI juga memberikan manfaat untuk bayi. Yang pertama, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang kedua, meningkatkan kekebalan karena mengandung antibodi. Yang ketiga, meningkatkan aspek kejiwaan berupa jalinan kasih sayang yang penting untuk perkembangan mental dan kecerdasan anak. Dan menurut UNICEF memperkirakan dapat mencegah kematian 1,3 juta anak berusia di bawah 5 tahun. Dan yang terakhir,
mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Selanjutnya, menjaga kebersihan agar anak terhindar dari penyakit infeksi. Yang pertama yaitu ada air yang bersih. Penggunaan air yang bersih dapat mencegah terjadinya diare. Gunakan sumber air minum yang bersih seperti air pipa, air pancuran dari mata air, sumur pompa, dan juga sumur gali yang baik dan juga air hujan. Perhatikanlah membuat sumur hendaknya berjarak sedikit 10 meter dari jamban. Sebagian besar kuman infeksi penyebab diare itu ditularkan melalui jalur fekal oral dan infeksi dapat ditularkan dengan memasukkan cairan atau benda yang tercemar ke dalam mulut. Contohnya yaitu seperti cairan atau benda yang tercemar dengan tinja, misalnya yaitu air minum, jari-jari tangan, makanan yang disiapkan dalam panci yang dicuci dengan air yang tercemar. Dan yang kedua yaitu ada makanan dan minuman yang dimasak. Nah, ini adalah sebelum memasak, cucilah tangan dengan sabun. Biasakanlah memakan makanan dan minuman air yang telah dimasak. Jagalah agar anak-anak agar tidak meminum air mentah. Nah, jadi panaskan sisa makanan yang akan dimakan kembali, terutama pada anak. Untuk buah-buahan dan sayuran yang dimakan mentah, cucilah terlebih dahulu dengan air bersih. Makanan yang telah basi jangan dimakan lagi karena dapat menyebabkan penyakit diare. Simpanlah makanan di tempat yang tertutup supaya terhindar dari lalat. Cuci tangan dengan sabun. Selanjutnya yang ketiga yaitu buang air besar. Jadi buang air besar di jamban atau di kakus yang sehat. Jangan sekali-kali buang air besar di sembarangan tempat seperti di kebun atau di kali. Dan yang keempat yaitu menjaga kebersihan alat-alat rumah tangga. Jangan mencuci pakaian penderita di sekitar sungai dan sumber air lainnya. Dan juga biasakan mencuci alat-alat makan dan minum dengan sabun, letakkan di atas rak piring. Yang kelima yaitu kebersihan perorangan. Jadi merupakan pengobatan diare penting jika seseorang telah menderita diare. Akan tetapi bagi anak yang masih sehat akan lebih bermakna jika pencegahan diare dapat dilakukan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencuci tangan dengan sabun telah terbukti mengurangi kejadian penyakit diare kurang lebih 40%. Mencuci tangan di sini lebih ditekankan pada saat sebelum makan maupun sesudah buang air besar. Cuci tangan menjadi salah satu intervensi yang paling cost efficient untuk mengurangi kejadian diare pada anak. Di samping mencuci tangan, pencegahan diare dapat kita lakukan dengan meningkatkan sanitasi dan peningkatan sarana air bersih sebab 88% penyakit diare yang ada di dunia disebabkan oleh air yang terkontaminasi tinja. Yang keenam, makan yang bergizi. Makanan yang bergizi bukan berarti makanan yang mahal-mahal. Tapi tahu tempe, ikan, daging, sayur, buah-buahan adalah makanan yang bergizi, yang selalu ada dan terbeli oleh masyarakat. Gizi kurang memiliki daya tahan kurang sehingga lebih peka terhadap penyakit. Gizi kurang menghambat reaksi imunologis dan berhubungan dengan tingginya angka kesakitan dan beratnya penyakit infeksi. Infeksi dapat mengakibatkan penderita kehilangan makanan, muntah, dan juga diare. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, lingkungan yang sehat. Jagalah supaya halaman rumah tetap bersih dari sampah serta kotoran lainnya. Buatlah jamban yang berjauhan dengan sumber air minum yang paling sedikit 10 meter. Meningkatkan kesadaran ibu untuk selalu hadir ke posyandu. Jadi, faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi ibu ke posyandu yang pertama yaitu ada pendidikan ibu. Pendidikan ibu yang tinggi mempunyai peluang 2,7 kali untuk berpartisipasi aktif menimbang balitanya ke posyandu dibandingkan ibu yang berpendidikan rendah. Semakin tinggi pendidikan, tentunya seseorang akan semakin berkemampuan atau kompeten. Dengan demikian, semakin tinggi pendidikan, kegiatan kemasyarakatan akan semakin tinggi juga. Yang kedua yaitu pekerjaan ibu. Nah, jadi di sini ibu yang tidak bekerja atau ibu yang
aktivitas sehari-harinya hanya sebagai ibu rumah tangga, memiliki peluang atau kesempatan yang lebih besar dalam memanfaatkan pelayanan yang ada di posyandu dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Posyandu biasanya diselenggarakan pada hari kerja dan jam kerja. Kegiatan posyandu diselenggarakan mulai jam 9 sampai jam 12, sehingga ibu bekerja tidak dapat membawa anaknya ke posyandu. Selain itu, mereka merasa mampu membawa anak sakit langsung ke praktek dokter, sehingga menganggap tidak perlu dibawa ke posyandu untuk penimbangan. Yang ketiga yaitu ada pengetahuan ibu. Proporsi ibu dengan pengetahuan baik yang berpartisipasi aktif menimbang balitanya ke posyandu yaitu 73,1%, jauh lebih tinggi dibandingkan responden yang pengetahuan tidak baik, tetapi aktif menimbang balita ke posyandu yaitu 22,4%. Semakin tinggi pengetahuan ibu balita, semakin sedikit frekuensi mereka tidak hadir di posyandu. Perilaku keluarga yang membawa balitanya setiap bulan juga berhubungan dengan pengetahuan keluarga. Keluarga yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan, tanda dan gejala, sehubungan dengan pertumbuhan anggota keluarganya, maka keluarga tersebut akan segera melakukan tindakan untuk meminimalkan dampak yang lebih buruk lagi terhadap kondisi anggota keluarganya. Yang keempat yaitu jumlah balita. Jumlah balita yang terdapat di dalam keluarga mempengaruhi kunjungan ibu ke posyandu, di mana keluarga yang memiliki jumlah balita sedikit, maka ibu akan lebih sering datang ke posyandu. Yang kelima yaitu kehadiran tenaga kesehatan. Kehadiran tenaga kesehatan mendorong ibu-ibu untuk berpartisipasi aktif menimbang balitanya ke posyandu 59,9%, lebih banyak dibandingkan dengan tidak hadirnya petugas ke posyandu terhadap partisipasi aktif menimbang balita ke posyandu yaitu 37,9%. Yang keenam yaitu dukungan keluarga. Setiap wanita baik yang bahagia maupun yang tidak bahagia apabila dirinya hamil dan punya anak pasti dia dihanggapi campuran perasaan yaitu kayak rasa kuat dan berani menanggung cobaan dan rasa lemah hati, takut, ngeri, cemas terlebih pada masa pembesaran anak. Dalam kondisi seperti ini, suami dapat menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan dorongan yang penting bagi ibu. Responden yang mempunyai dukungan keluarga dibandingkan dengan responden yang tidak mendapatkan dukungan keluarga untuk menimbang balitanya ke posyandu, dan responden yang mempunyai dukungan keluarga mempunyai peluang 3,4 kali lebih berpartisipasi menimbang balitanya ke posyandu dibandingkan dengan tidak mendapat dukungan dari keluarga. Yang ketujuh yaitu motivasi. Responden dengan motivasi tinggi mempunyai peluang 1,7 kali lebih aktif untuk menimbang balita ke posyandu dibanding dengan yang mempunyai motivasi rendah. Hal ini karena motivasi merupakan sikap manusia yang memberikan energi dan mendorong seseorang untuk berperilaku sehat, termasuk memotivasi ibu serta keinginan ibu untuk datang ke posyandu guna memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya serta ingin mengetahui kesehatan balita secara rutin setiap bulan. Yang kedelapan yaitu pemberian makanan tambahan atau PMT. Kelompok PMT yang berpartisipasi aktif menimbang balitanya ke posyandu yaitu 59,5%, sedikit lebih tinggi dibandingkan responden yang tidak ada PMT, dan aktif menimbang balitanya ke posyandu yaitu 43,1%. Maka antara pemberian makanan dan tingkat kunjungan ke pelayanan kesehatan memiliki hubungan yang positif. Artinya, semakin diberikan pemberian makanan tambahan pada usia dini, maka semakin tinggi tingkat kunjungan ke pelayanan kesehatan.